qadru 50 ayat, yaitu sebatas sekitar membaca Al-Quran 50 ayat. Kalau 50 ayat antara azan dengan sahur 50 ayat itu sekitar 30 menit atau 15 menit. Karena kita 15 menit sampai 30 menit kira-kira. Artinya memang kalau sekarang sahurnya jam 4 lewat 40 misalnya, berarti paling afdol makan sahur itu adalah antara jam 4 sampai jam 4.40. Kalau jam berarti sampai dari jam 4 sampai jam setengah 5. Itu adalah waktu yang paling afdol untuk sahur. Dalam hadis Rasul, tidak ada na'idun ummi maktum fakulu wasyrabu. Kalau ummi maktum itu azan, karena zaman Rasul itu karena dua kali azan. Azan pertama oleh ummi maktum, azan kedua oleh Bilal. Ummi maktum kalau azan kata Rasul fakulu wasyrabu, makan dan minumlah. Ini mulai artinya batas awal, itu bagusnya untuk sahur. Tapi lebih akhir-akhir itu lebih bagus. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 3:30 lah kira-kira azan pertama. Wa idza adzana Bilal fala takulu wa tashrabu. Kalau misalnya Bilal diterapah azan, maka berhentilah makan dan jangan minum. Artinya yang berinsan ilmu yang kita dengar itu adalah itu sebenarnya kehati-hatian saja. Yang ilmu kita dengar itu tanda kehati-hatian, bukan akhir imsak atau bukan akhir tanpa berhenti makan. Kenapa? Karena kata Rasul bahwa berhentilah ketika azan. Ketika azan Bilal sudah berhenti, jangan makan di situ. Ketika azan, karena azan itu adalah tanda-tanda. Walaupun ada yang bertanya, Ustaz, azannya di masjid kan beda-beda. Kadang-kadang yang di sana azan cepat. Kemudian beberapa detik kemudian atau 1 menit ada lagi yang azan. Kita mau ikut yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ternyata ketentuan itu adalah bukan yang pertama atau yang kedua, tetapi yang mana yang azannya paling pas waktunya. Yang mana paling pas waktunya? Ketika terbit fajar. Azan itu mengikuti jam. Sementara pada zaman Rasul nggak ada jam. Kalau begitu, gimana tandanya pada zaman Rasul? Tandanya itu adalah terbitnya fajar menyingsing. Kalau kita misalnya menghadap ke timur, pusing ini yang mana sudah azan atau belum? Sementara azan beda-beda. Kita tinggal keluar rumah lihat ada fajar nggak? Fajar itu cahaya sedikit di timur sudah ada, berarti itu adalah merupakan batasnya. Namun, teman sekalian, ada penting kita ketahui yang jarang mungkin disebutkan hadisnya itu di tempat yang lain, yaitu berkaitan dengan kita lagi makan dan makanan ini ada di tangan, sementara kita dengarkan tiba-tiba ada yang azan. Apakah kita lanjutkan makan atau makanannya simpan? Gimana kira-kira hadis sekalian? Yang sering kita dengarkan itu bahwa jangan melanjutkan. Tetapi karena ada hadis yang seharusnya kita tahu tapi jarang disebutkan, saya akan sebutkan hadisnya. Idza sami'a ahadukum an-nida, jika ada salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal ina ala yadihi, sementara ada makanan di tangannya, lagi mau menuang. Fala yadahu hatta yaqti hajatahu minhu, jangan simpan. Artinya bukan perintah, tapi seakan-akan Rasul mengatakan bahwa nggak usah diletakkan, nggak usah disimpan sampai terpenuhi hajatnya. Apa kata para ulama? Wa ta'amuhu idza sami'a azan al-fajr wa ta'amuhu wa syarabuhu bi yadihi. Kalau lagi azan dan sementara ada makanan di tangannya atau ada minuman di tangannya lagi mau minum, biadihi falahu ayyatimma, kalau hendaklah dia melanjutkan minum atau makannya. Ini ada hadisnya. Nah, ini yang jarang untuk kita dengarkan hadis ini. Hadis ini apakah sahih atau tidak? Hadis ini adalah hadis sahih, riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan ada di dalam kitab Sahihul Jami'. Artinya kalau misalnya suatu saat tiba-tiba begini kondisinya, berarti kita nggak perlu ragu. Tetapi pilihan
mau disimpan atau mau dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan, sekedarnya hari tangan. Jangan ambil lagi piring. Jangan ambil lagi piring ditambah dari gelas mana itu. Cukup yang ada di tangan saja. Kemudian, hadirin sekalian, sunnah berikutnya adalah ta'jil iftar. Mempercepat untuk berbuka. Bukan cepat-cepat jam 5, bukan setengah 5. Tetapi kalau sudah azan, saatnya untuk berbuka. Lagi-lagi kadang azan ada yang yang cepat, ada yang lambat. Patokannya adalah guru syams, yaitu adalah matahari yang terbenam. Kita memandang ke barat, oh matahari sudah turun terbenam. Nah itu waktu yang untuk berbuka. Kalau masih ada kelihatan mataharinya, nggak boleh, batal. Kalau ada kelihatan cahayanya ke atas, nggak apa-apa, karena yang terbenam bukan cahayanya. Yang terbenam itu adalah mataharinya. Itu adalah merupakan ukurannya. Kuna mana hisaban obosan. Nah ini adalah merupakan dasarnya. Yang keempat, ayub kiro ala rabbin al-tamar al-tayassara al-imam. Hendaklah berbuka itu dengan kurma. Paling afdal kalau di dalam hadis itu adalah dalam hadis kalau berbuka karena Rasulullah SAW orang bahwa Rasul berbuka dengan kurma muda. Qobla ayu sholat sebelum sholat. Baiklah tapi kalau tidak ada, maka kata Rasul tamarot, yaitu adalah kurma yang warna kecoklatan itu, yang biasa yang kita saksikan. Paling afdal kurma ajwa. Baiklah kalau masak salat yang kalau tidak ada, maka cukup dengan minum air. Kalau kita ada yang bertanya, Rasul sebelum sholat makan dulu atau iftarnya dulu, takjil dulu? Ternyata dalam hadis itu takjil dulu. Berarti makannya adalah setelah sholat maghrib. Itu cara Rasul. Kemudian berdoa pada saat iftar. Kenapa? Doa pada saat iftar itu adalah doa yang paling makbul, tidak akan tertolak menurut dalam riwayat. Doanya seperti apa? Da'al Allah wa ta'atil ulum wa tabatal ajr insyaallah. Ini doa yang dari Rasul, boleh juga ditambah dengan Allahumma laka sumtu dan sebagainya. Tidak harus itu doanya. Boleh berdoa apa saya yang diinginkan, ya Allah berikan rezeki, ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah berikan keturunan. Itu bebas doanya, tidak harus itu saja. Karena doa itu boleh bebas apa saja yang bisa diminta. Kemudian ada dua qiraatul Quran salah satu. Terakhir bahwa kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada sebuah tulisan yang pernah saya baca, bukan hanya satu huruf itu menjadi 10 pahala, tetapi bahkan sampai 70 bahkan lebih. Itu satu hurufnya kalau di dalam bulan Ramadan. Kalau bisa ikut serta kita odos itu one day one juz, yaitu adalah minimal 1 juz per hari kita baca selama bulan Ramadan. Kalau perlu kita bertambah. Makanya insya Allah dengan bacaan Al-Quran dia bisa menjadi teman kita nanti di surga, teman kita di akhirat sebagai penerang dan yang menemani terus bersama nanti sampai yaumul qiyamah. Kemudian antara fa'ma yahdu sawab dengan ma'asir zahir wal batin. Kita betul-betul untuk menghindari yaitu maksiat, baik maksiat yang terlihat maupun maksiat yang tersembunyi, yaitu adalah al-lahu, nyanyi dangdut. Usahakan bulan Ramadan kalau bisa semua menghentikan nyanyi dangdut, nyanyi rock, kalau bisa kasidah gitu. Karena itu bagian daripada yang melalaikan. Kalau perlu hindari minum-minum, main-main kartu dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah menyenangkan. Puasa kita bisa berkurang bahkan habis pahalanya. Waktu berbohong, kemudian ghibah, namimah, kemudian warfash, persesuaian bertengkar, berkelahi, itu kita hindari. Kenapa? Dalam hadis malam ada qauluzur wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan berbohong dan lain sebagainya, perkataan yang buruk, mengamalkan yang buruk, yang haram, pada Allah dijahadat dengan ilmu masyarakat. Artinya rugi sia-sia daripada makan minumnya, pahalanya bisa berkurang atau bahkan hilang. Terakhir hadis sekalian, ayyakula ila syutima inison. Kalau dia mau diajak berkelahi, maka dia harus mengatakan bahwa saya sedang puasa, saya tidak mau berkelahi. Nah ini adalah merupakan
yang paling afdal, katakan ini saya sedang berpuasa di karena yang bersama ada kebahagiaan itu berasal dari hal yang sama ada kebahagiaan ini katakan bahwa saya berpuasa. Marilah kita selalu melaksanakan sunnah-sunnah puasa ini, terutama juga adalah sunnah sholat yang diikuti sholat wajib, khususnya yang 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kalau bisa 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Man shalla isnata asyaratan bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat, maka dibangunkan istana di dalam surga. Allahu akbar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.